Jinho terlihat pucat begitu melihat prajurit bayangannya Jinwo menghabisi semua monster yang ada di dalam dungeon. Namun Jinho terlihat sedikit kecewa karena tugas menambang batu kristal pun juga diembat oleh para prajurit bayangan. Sementara itu di sebuah dungeon level A yang terbuka di Amerika, seorang hunter bernama James terlihat shock melihat semua anggota timnya dibabat habis oleh seekor monster berwujud manusia di ruangan bos dungeon. Anehnya lagi, si monster itu ternyata bisa berbahasa Korea. Dia bilang dia bukanlah seekor monster, dia hanyalah seorang manusia yang ingin pulang kampung ke Korea. Balik lagi ke tempat Jinwo dan Jinho yang sedang merayakan selesainya misi 20 kali penyerangan dungeon. Oleh karena misinya sudah selesai, Jinho berencana akan segera mengikuti ujian untuk mendapatkan lisensi ketua serikat, lalu menemui ayahnya untuk membahas tentang serikat baru yang akan mereka dirikan. Jinwo yang merasa sudah cukup melakukan leveling selama misi bersama Jinho, kemudian bilang kepada Jinho kalau dia akan menghilang selama beberapa waktu karena ingin masuk kembali ke dalam dungeon yang dijaga oleh Cerberus. Saat Jinwo dan Jinho masih di kafe, Pak Baek sedang tampil live di TV untuk melakukan konferensi pers. Setelah melakukan konferensi pers terkait insiden di Gerbang Merah, Pak Baek mendapatkan telepon dari pensiunan Hunter level S Min Byung-gu yang saat ini sedang berada di Jepang. Berdasar informasi dari Hunter Min, seseorang dari pemerintah Jepang telah melakukan komunikasi dengan Asosiasi Hunter Korea untuk membahas tentang penyerangan Pulau Jeju. Diketahui sebuah dungeon level S terbuka di Pulau Jeju 4 tahunan yang lalu. Misi penyerangan ke sana sebenarnya sudah dilakukan sebanyak 3 kali, tetapi semuanya berakhir gagal. Bahkan Pak Baek dan Hunter Min nyaris tewas di sana, membuat pemerintah dunia menyatakan angkat tangan untuk menutup gerbang tersebut. Kemudian karena dungeon break yang terjadi di sana, Pulau Jeju saat ini dipenuhi oleh monster-monster semut yang sangat ganas. Menurut info yang Hunter Min dapat dari Jepang, semut-semut di Pulau Jeju saat ini telah bermutasi sehingga mampu keluar dari pulau hingga terbang ke negara lain. Dalam kasus ini, seekor bangkai monster semut bersayap telah ditemukan terdampar di sebuah pantai di Jepang. Jinwo pamitan kepada adiknya kalau dia akan melakukan perjalanan bisnis selama 1 minggu. Padahal sebenarnya Jinwo hanya ingin masuk ke dalam dungeon instan dan membuka gerbang iblis yang dulu dijaga oleh Cerberus. Nah, misi yang didapat Jinwo adalah mengoleksi 10.000 jiwa iblis, di mana hadiah yang akan Jinwo dapatkan adalah apapun yang dia mau yang ada di item store, kenaikan level, serta mystery box. Karena hadiahnya sangat besar, Jinwo yakin 1 minggu mungkin tidak akan cukup. Terlebih lagi dungeon kali ini terlihat seperti versi neraka dari kota Seoul, dan baru beberapa saat memasukinya, kumpulan iblis sudah datang menghampiri. Di waktu yang sama, Jinho yang sudah mendapatkan lisensi ketua serikat langsung memberanikan diri meminta posisi ketua serikat kepada ayahnya. Siapa sangka ayahnya ternyata sudah tahu tentang rahasia Sung Jinwo dari salah satu hunter White Tiger yang selamat dari Gerbang Merah. Bagian mengejutkannya adalah ayah Jinho langsung setuju untuk menyerahkan serikat kepadanya dengan syarat harus berhasil merekrut Jinwo. Ayah Jinho juga mengincar 2 hunter level S lain untuk bergabung agar ambisinya untuk memperoleh hak penyerangan ke Pulau Jeju bisa terwujud. Bagi Jinwo, tingkat kesulitan di Demon Castle lantai 1 tidak ada artinya. Namun dengan banyaknya experience yang dihasilkan, Jinwo berharap bisa menaikkan levelnya setiap 4 jam sekali. Jinwo yang sudah kebelet ingin cepat setara dengan Hunter level S kemudian memanggil bayangannya bos beruang untuk langsung mengantarnya ke portal menuju ke lantai 2 kastil yang terdapat di Namsan Tower. Karena selama perjalanan dia terus menyeruduk setiap monster yang menghadang seperti layaknya sebuah tank, Jinwo kemudian memanggil bayangan si bos beruang dengan nama Tank. Sementara itu di markas Departemen Hunter Amerika, si orang misterius yang ditemukan di dalam dungeon mengaku sebagai hunter dari Korea Selatan yang terjebak di dalam dungeon selama 10 tahun. Karena keterbatasan bahasa, mereka kemudian memutuskan untuk memanggil Hwang Dong-so yang baru saja kembali dari Korea untuk menginterogasinya. Di dalam dungeon, Jinwo akhirnya sampai di kandang bos lantai 1. Jinwo yang menganggap remeh si bos dungeon memutuskan untuk menyerahkan urusannya kepada para kesatria bayangannya. Namun begitu melihat Iron dan Igris dihabisi oleh si bos dungeon, Jinwo terpaksa harus turun tangan sendiri untuk mengoplokinya. Gara-gara tanpa sadar sudah memasukkan semua sisa poinnya ke status strength, satu pukulan Jinwo membuat si bos monster terlempar hingga ke kelurahan sebelah. Tapi itu justru membuat si bos monster semakin marah dan langsung menyerang Jinwo dengan kecepatan dan kekuatan yang sudah ditingkatkan. Jinwo yang sudah mati langkah akhirnya berhasil selamat setelah menerima kiriman perisai dari Iron. Dan begitu melihat ada celah untuk menyerang, Jinwo langsung keluar dari balik perisainya. Celakanya si bos monster ternyata juga menunggu kesempatan yang sama. Jinwo yang sudah melayang di udara bakalan habis dikoplokinya jika tidak segera menggunakan tubuh si monster sebagai tumpuan agar bisa mendorong tubuhnya mundur menggunakan telekinesis. Jinwo kemudian punya ide untuk memancing si bos monster agar mengejarnya sampai ke bawah suatu gedung. Begitu sampai di TKP, Jinwo langsung menambah kecepatannya untuk mendaki gedung dan langsung meluncur turun dengan kecepatan super menyasar bagian pundak si monster yang kini posisinya sudah tidak bisa ngerem lagi.
Di waktu yang sama, Pak Min dan Mbak Hejin yang mencari Jinwo sampai ke rumahnya dibuat bingung karena Jinwo menghilang tanpa jejak. Karena tingkat kesulitannya tinggi, hadiah yang Jinwo dapatkan setelah mengalahkan si bos lantai yang ternyata bernama Vulkan, kualitasnya juga tinggi, seperti anting Demon Monarch, Orb of Avaris, tanduk iblis, dan cuilan kayu dari pohon dunia. Tidak lupa, Jinwo juga dibawakan beberapa kepala monster oleh Igris dan kepala si bos monster oleh Iron. Jinwo kemudian memanggil penyihirnya untuk mencoba Orb of Avaris yang ternyata memang bisa dipakai oleh selain Jinwo. Sementara itu di Amerika, wawancara Dongso dengan si orang misterius akhirnya dimulai. Si orang misterius bilang, gerbang dan monster hanyalah awal dari sebuah bencana yang sesungguhnya. Namun dia menolak untuk menjelaskannya secara lebih detail. Setelahnya diketahui kalau identitas si orang misterius adalah Sung Il Hwan, seorang hunter dari Korea, dan dia adalah ayahnya Sung Jinwo. Mengetahui informasi itu, Dongso jadi langsung antusias untuk memprovokasinya dengan mengatakan kalau Jinwo sudah mati. Sementara di dalam dungeon, Jinwo yang sudah naik ke lantai selanjutnya langsung mengacak-acak tentara iblis sekaligus bosnya. Meski tidak bisa mengekstrak jiwa bos iblis Metus, setidaknya setelah mengalahkannya Jinwo mendapatkan 2 item berkelas, yaitu air sihir langka dan kalung Raja Iblis. Namun Jinwo yang ingin mendapatkan cincin Raja Iblis agar satu set perhiasan Raja Iblisnya lengkap, terpaksa menunda keinginannya karena jumlah jiwa iblis yang dia kumpulkan sudah melebihi target. Karena sudah menyelesaikan misinya, Jinwo kemudian mendapatkan 3 hadiah. Untuk hadiah pertama, Jinwo memilih Cursed Random Box, yang mana ternyata isinya adalah sebuah kunci misterius. Untuk hadiah kedua yang berupa bonus poin, Jinwo masukkan semuanya ke status intelijen. Lalu untuk hadiah misteri, Jinwo ternyata mendapatkan resep untuk membuat Holy Water of Life. Sementara itu di Amerika, gedung tempat Dongso menginterogasi ayahnya Jinwo mengalami rusak parah. Dalam duel hunter level S ke atas itu, Huang Dongso ternyata kalah telak. Balik ke Korea, Jinwo ternyata sudah punya 2 material untuk membuat Holy Water of Life, yaitu kulit pohon dunia dari Vulkan dan air sihir dari Metus. Kini tinggal mencari darah Raja Iblis murni agar obat untuk menyembuhkan ibunya itu bisa dibuat.